Dia bahasanya itu, Simelu itu laksana surga kecil yang ditancapkan di Samudra Hindia. Oke. Kemarin kan sempat ada bencana ya Yap. di Sumatera ya. Ini mitigasi dari pemerintah seperti apa? Kami sudah dikenal punya kearifan lokal yang disebut dengan kata semong atau emong. Iya. Maknanya adalah tsunami. Mitigasinya secara turun-temurun itu, kearifan lokalnya adalah seluruh orang keluar dari rumah, kemudian orang tua, wanita, anak-anak itu dituntun atau dikomando untuk jalan meninggalkan pinggir laut. Yang menjadi tantangan buat saya sebenarnya bukan karena segmen jalan itu berada di kampungnya Bupati. Bukan, tapi mestinya yang sudah 81 tahun kita merdeka. Seluruhnya jalan di Kabupaten Simelu itu belum tuntas. Dan saya sedang komit dan fokus untuk mengembangkan blue economy di Simelu. Karena saya anggap Simelu itu potensi kemaritiman untuk blue economy, walaupun di daratannya secara rujukan bahwa di daratan juga ada blue economy, tapi saya yakinlah Simelu suatu hari nanti akan bisa disebut lebih bermartabat. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusaraya. Kali ini bersama saya Jessica Manuela dan udah ditemenin sama Bupati dari Simelu, Muhammad Nasrun Mikrais. Bapak apa kabar? Kabar baik. Baik ya Pak. Tadi hari ini padat atau gimana nih kegiatan ini Pak? Ada beberapa agenda tadi, termasuk yang terakhir sebelum kesini dengan Pak Menteri Sosial. Oh luar biasa. Berarti abis dari Mensos langsung kesini Langsung tadi? ya. Oke. Terima kasih ya Pak ya sudah hadir dan mau ngobrol-ngobrol di Nusaraya sama Jessica. Pak, yang kita tahu dari Simelu tuh mungkin sahabat Kompas.com juga mau tahu banyak gitu tentang Simelu. Apa sih what happened today di Simelu? Oh, kalau what happened sih ya nggak happen gitu. Tapi Simelu at least ya banyak pejabat dari provinsi, dari pusat, beberapa yang concern terhadap suatu daerah yang bisa dinilai atau dilihat potensi, seperti mantan Panglima dulu Pak Maijen Niko, mantan Pangdam Iskandar Muda, dia bahasanya itu Simelu itu laksana surga kecil yang ditancapkan di Samudra Hindia. Jarak dari daratan ke Pulau Simelu itu sekitar 148 kilo. Memang betul-betul indah dan natural. Nah di Simelu kalau dibilang what happened, yang lebih dikenal itu sebenarnya keindahan dan kemurnian air lautnya. Yang kemudian dikenal juga terutama oleh Bu Susi dulu yang sangat membuat populer Simelu itu terkait dengan lobster. Kenapa lobster Simelu itu dianggap sebagai lobster terbaik? Karena termasuklah mungkin yang pertama di Simelu itu kan nggak ada industri, nggak ada pabrik, artinya uncontaminated, tidak terkontaminasi, jadi air lautnya mungkin masih pure, planktonnya masih asli gitu. Makanya mungkin lobster Simelu itu termasuk lobster yang masih sangat sehat lah gitu. Dan insya Allah akan terus berkembang. Dan Mbak Jessica jangan salah sebut lagi, jangan Simelu. Ya, biasa aja. Walaupun tulisannya agak kayak babaliut gitu, kayak pileluyang gitu. Ya Pak, orang Cibinong Pak, jadi agak sesundaan sedikit. Iya, enggak apa-apa. Nah, jadi ya Simelu, bukan Aceh Simelu ya, Kabupaten Simelu. Lebih kurang kira-kira keadaan sekarang seperti itu. Transportasi ke sana gimana sih Pak? Saat ini transportasi sebenarnya relatif lah ya. Kalau kita berhitung hari, Senin itu ada penerbangan Susi dari Medan. Itu butuh waktu lebih kurang 1 jam. Susi ini terbang ke Simelu, dari Simelu kemudian terbang ke Banda Aceh, dari Banda Aceh terbang ke Kota Cane, Aceh Tenggara, lalu balik ke Banda Aceh, lalu kemudian ke Simelu, kemudian return to base ke Medan. Selasa ada schedule wings. Wing ini hanya terbang dari Medan ke Simelu, ke Bandara Lasikin Airportnya. Kemudian Rabu kembali Susi dengan jadwal yang sama. Kamis ada wings lagi. Kemudian Jumat
nggak ada penerbangan, Sabtu wings lagi, Minggu nggak ada penerbangan. Itu transport udara. Kalau transport melalui laut, yang relatif dekat itu adalah pelabuhan penyeberangan dengan ferry Roro dari Labuhan Haji. Itu membutuhkan waktu 8 sampai 9 jam. Lalu pelabuhan yang kedua itu dari Aceh Singkil dengan kapal Roro juga, itu membutuhkan waktu lebih kurang 11 dan sampai 12 jam. Lalu ada juga rute schedule dari Sinabang, ibu kota Kabupaten Simelu, ke Melabuh 1 minggu sekali. Ya, kemudian yang paling rutin itu adalah Aceh Hebat 1 yang melayani rute dari Simelu ke Calang 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Itu relatif kapalnya lebih besar dan memakan waktu lebih kurang 14 sampai 15 jam. Kalau transportasi dari daratan dari ibu kota provinsi ke Simelu, keadaannya seperti itu. Oke. Ini katanya ada jalur baru ya Pak ya? Damri Banda Aceh Sinabang, betul? Prosesnya seperti apa ini Pak? Damri sebenarnya sejauh ini belum ya. Belum. Damri itu di lokal transport saja untuk anak sekolah dan penduduk dari ibu kota ke ujung kabupaten, ke ujung pulau, dan keliling rutin di setiap hari lah gitu. Oke, tapi ada rencana mau dibuat lebih besar Pak? Dibuat lebih besarnya sebenarnya begini, kami di Kabupaten Simelu itu dalam infrastruktur sebenarnya ada jalan lingkar yang belum selesai. Masih ada 3 segmen dari Nasrehe ke Lewak ke Baturagi, itu lebih kurang 63 km lagi. Jalan itu memang masuk di kewenangan provinsi. Jadi sejauh ini kendalanya ya memang karena belum semua teraspal, jadi Damri itu kadang-kadang memang kesulitan dia melayani karena jalannya relatif masih jelek. Jadi tidak bisa dengan kecepatan yang sedang lah gitu kira-kira. Ada strategi kah Pak untuk memperbaiki jalan ini? Strateginya kita bersyukur ya, kemarin ini 2 orang yang paling sangat berpengaruh di dalam infrastruktur, yaitu anggota DPR RI yang pertama dulu ke sana itu Pak Gufron dari PKS, itu sudah meninjau dan dia tahu betul keadaannya karena dia berada di Komisi 5 Konstruksi, dan kita sudah usulkan baik jembatan maupun jalan. Yang terakhir kemarin ini yang sudah juga sangat intens itu Pak Haji Muhammad Ruslan Daud dari Partai PKB, dan dia segera saya diminta untuk mengusulkan lagi jalan yang segmen mana yang paling prioritas untuk segera dibangun. Dan ini dokumennya sih insya Allah sudah siap, hanya di dalam aturannya kan jalan itu provinsi itu Mbak Jessica. Karena jalan provinsi, jadi yang mengupload ke sistem Sitianya Departemen Kementerian Pekerjaan Umum itu harus melalui provinsi. Jadi kami masih menunggu. 2 hari yang lalu saya komunikasi dengan Kepala Dinas PU Aceh yang mengatakan bahwa memang dalam proses aplikasi itu sedang ada gangguan. Pada kesempatan pertama nanti Simelu akan diprioritaskan. Karena kita mengejar kalau untuk rancangan APBN tahun depan kan ini paling maksimal itu paling tidak sebelum akhir Juli itu sudah harus kita usul kira-kira gitu. Itulah upaya yang kita lakukan dan memang harus banyak berbenah. Dan yang menjadi tantangan buat saya sebenarnya bukan karena segmen jalan itu berada di kampungnya Bupati. Bukan, tapi mestinya yang sudah 81 tahun kita merdeka. Seluruhnya jalan di Kabupaten Simelu itu belum tuntas gitu. Targetnya kapan Pak kira-kira? Targetnya ya minimal tahun 2029 itu sudah tuntas. 2029. Oke, baik. 2029 lebih kurang. Oke. Semoga 2000 bahkan sebelumnya udah bisa lebih rapih ya Pak ya. Saya kira saya
berharap apalagi masyarakat gitu, karena ini kan faktor sentral ya yang menghubungkan antara keliling pulau yang diitari oleh 10 kecamatan di Kabupaten Simelu yang nanti akan bisa menyentuh denyut ekonomi masyarakat gitu. Termasuk kemarin Pak Haji Ruslan Daud dalam kunjungan kerjanya itu yang rencananya ada pembangunan pelabuhan feri di ujung pulau sana di Sibigo. Nah, jalan itu jadinya juga nanti akan menunjang efektivitas untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Oke, Pak, ini kita mau nanya sedikit tentang kemarin kan sempat ada bencana ya di Sumatera ya. Ini mitigasi dari pemerintah seperti apa, Pak? Kalau cerita mitigasi, Simelu itu rakyatnya kompak. Kompak dalam arti kami sudah dikenal punya kearifan lokal yang disebut dengan kata semong atau emong. Maknanya adalah tsunami. Sederhana sebenarnya karena pengalaman Simelu itu dulu pernah ada semong atau tsunami tadi tahun 1907. Kemudian seiring tahun berjalan karena memang sedikit relatif lebih sering gempa, kalau gempa besar sebenarnya mitigasinya secara turun-temurun itu kearifan lokalnya adalah seluruh orang keluar dari rumah, kemudian orang tua, wanita, anak-anak itu dituntun atau dikomando untuk jalan meninggalkan pinggir laut, menjauh dari pinggir laut. Dan dulu ceritanya anak-anak muda justru mereka harus ke pinggir laut. Gunanya apa? Untuk melihat apakah ada fenomena. Fenomenanya dua. Yang pertama, air di pantai surut. Yang kedua, tiba aja bahwa dari sana itu seperti gelap gitu. Dari arah laut ke darat itu seperti gelap. Itulah yang dimaknai sebagai kemudian keluarlah kata-kata semong atau emong atau nyebutnya waktu kejadian di Melabu, which is itu orang dari Simelu juga yang teriak-teriak, air. Mungkin dia kalau mau menyebut semong, orang di daratan kan nggak ngerti. Tapi mereka nggak percaya, dia sudah tahu air sudah surut di pinggir di daerah Suaribe itu, sehingga dia teriak-teriak, air, katanya akan datang air. Itulah yang menyelamatkan masyarakat Simelu ketika terjadi gempa besar, gempa tektonik, tanggal 26 Desember 2004 itu, dan alhamdulillah masyarakat Simelu survive. Dan at the day itu yang meninggal hanya 2 orang, 1 bayi, 1 orang tua. Kalau yang April lalu itu Pak dampaknya hubungannya dengan April ketika hidrometeorologi di Aceh terjadi. Di Simelu relatif hujan juga. Hujannya ya karena intensitasnya tinggi. Di mana-mana air tergenang, tapi kita tidak terimbas dengan banjir. Karena kan Simelu ini pulau sendiri. Tapi tanggal 27 November itu kita gempa. Gempa dengan kekuatan 6,5 skala Richter magnitudenya. Dan saya waktu itu sedang beraktivitas. Malah saya sedang berada di podium baru memulai untuk memberikan pengarahan karena hari itu saya sedang melantik kepala mukim di Kecamatan Teluk Dalam. Lalu acaranya sebenarnya termasuklah mau menandatangani fakta integritas pemilu kepala desa damai. Saya baru selesai melantik, habis itu saya ke podium langsung untuk berbicara, lagi ngomongin sabar, lagi bercerita tentang mohon doa dari hadirin kita berada di ruangan aula ini semua, karena saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat sedang dilanda banjir bencana hidrometeorologi. Saya minta kita di sini sabar, saya bilang kan, sampai saya sampaikan gitu, bukankah di dalam Al-Quran sudah disebut Allah akan menguji sebagian dari kamu dengan kesabaran, agar kamu lebih bertakwa. Tiba-tiba tek-tek langsung gempa. Nah karena 6,5 dan saya monitor ke Kalak BPBD, ternyata pusat gempa tektoniknya sekali ini berada di darat. Imbasnya kemudian pasca gempa itu ada rumah ibadah yang rusak, puskesmas, lumayan.
kemudian rumah penduduk, lalu kemudian bangunan pemerintah. Oke. Itu sudah risiko. Hanya mungkin gaungnya karena waktu itu orang semua fokus ke bencana hidrometeorologi yang di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ya gempa itu nggak jadi pemberitaan. Mungkin hanya sepintas pada saat 10 atau 1 jam pertama aja. Sampai hari ini perbaikannya seperti apa, Pak? Perbaikannya, alhamdulillah kita sudah ajukan. Oke. Sudah ajukan. Jadi pasca gempa ini sudah kita data memang membutuhkan sebenarnya perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan pemerintah, Pak Mendagri, Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya tidak lupa bahwa di luar hidrometeorologi yang kejadian di Aceh Daratan, ada salah satu kabupaten di sana terjadi dampak gempa yang pasca gempanya sudah kita laporkan dan butuh rehabilitasi atau perbaikan-perbaikan. Kira-kira gitu. Oke, selain rehab pasti kan masyarakat yang mungkin terkena dampak dan lain-lain butuh obat-obatan dan mungkin bahan pokok untuk di rumah masing-masing gitu. Itu cara Bapak memastikan logistiknya tetap bisa berjalan seperti apa? Karena kan ke Simelu pasti butuh kapal gitu. Ya. Alhamdulillah ya kita Simelu survive. Yang tadi saya katakan itu karena ada kearifan lokal. Kalau terjadi hal-hal seperti itu masyarakat bisa survive. Pada hari kejadian itu relatif lah ya, mungkin hanya ada yang luka kena kaca dan itu pun karena pada saat gempa itu sedang ada prapora karate Aceh. Jadi dari gedung itu orang berdesakan queen itulah yang sama yang terkilir luka, sama yang dari atas tribun itu melompat ke bawah mungkin terkilir juga. Jadi relatif sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak dibutuhkan kekhususan untuk obat, kita tidak ajukan juga memang kan. Yang kita ajukan itu sekarang adalah anggaran untuk perbaikan-perbaikan untuk merehab pasca gempa, dampak daripada gempa itu. Berarti sekarang fokusnya Bapak di Simelu sebenarnya apa nih kalau selain perbaikan itu? Ya kan saya punya RPJMD, Mbak Jessica, rencana pembangunan jangka menengah. Saya ada 9 visi misi. Kaitannya semuanya dimasukkanlah di dalam. Kan kewajiban kita yang harus kita ikuti adalah RPJMD itu implementasi dari dinas-dinas itu harus yang ada kaitannya dengan RPJM. Misal terkait yang wajib-wajib itu kan standar pelayanan minimal ya. Di kesehatan, di pendidikan, di infrastruktur. Ya kan? Kemudian pengembangan pariwisata, pengembangan budaya, kemudian potensi. Dan saya sedang komit dan fokus untuk mengembangkan blue economy di Simelu. Karena saya anggap Simelu itu potensi kemaritiman untuk blue economy, walaupun di daratannya secara apa istilahnya itu, rujukan bahwa di daratan juga ada blue economy, tapi saya yakinlah Simelu suatu hari nanti akan bisa disebut lebih bermartabat karena blue economy atau ekonomi birunya berkembang. Jadi itulah yang menjadi dasar sebenarnya dalam rangka saya merencanakan bersama dengan Pak Wakil Bupati Pak Nusar Amin terkait dengan pembangunan Simelu. Dan tagline-nya Simelu lebih maju, lebih hebat dan lebih bermartabat gitu. Oke, siap Pak. Kalau misalkan saya nih dari Jakarta gitu mau ke Simelu, kira-kira tempat apa sih yang harus dikunjungin? Ya pasti objek wisata lah. Pantai ya Pak? Pantai, pulau. Oke. Ya kan? Apalagi Pak? Airnya yang rekomendasinya nih, karena pengen banget saya ke Simelu. Rekomendasinya kalau Pulau Pinang, kemudian Pulau Mincau. Lalu kalau ke pantai banyak, termasuk kalau mau ke pantai juga yang berada di pulaunya juga pantainya bagus. Ada dan yang kedua ya enjoying sunset lah. Oke. Karena tapi aku kan research di sosial media ya. Banyak turis-turis asing justru dari luar negeri gitu untuk surfing. Betul. Emang bagus-bagus ya Pak ya pantainya untuk surfing ya ombaknya. Simelu itu dulu pernah ada ajang surfing internasional. Kerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Hanya sekarang kita berusaha untuk mengajukan, diadakan lagi tapi belum kesampaian terkait mungkin dengan pola penganggaran kan yang agak repot.
yang jelas wisatawan di Simelu itu masih wisatawan mancanegara. Oke. Which is itu di antara mereka menurut saya ya 90% adalah server person gitu. Ada yang saya tanya ke resort di situ, saya tanya ini surfboard siapa, papan selancar siapa? Itu punyanya orang Jepang yang dia pastikan tahun depan di bulan 6 dia akan datang lagi. Datang lagi ya, Begitulah mengunjungi lagi. dia menikmati keindahan ombak di Simelu itu sehingga dia sudah terjadwal untuk tetap akan bisa datang kalau sudah waktunya. Makanya surfboardnya ditinggalin gitu di sana. Oh, oke. Tapi infrastrukturnya untuk turis-turis misalkan, nggak cuma untuk turis saja, maksudnya kalau dari dalam Indonesia pun mau ke Simelu seperti apa, Pak? Kita di sana di luar resort itu banyak penginapan, Oke. ya. Kalau kategori hotel, ya saya belum bisa sebut hotel yang berbintang lah ya. Tapi kalau hotel di kota ada dan direkomendasikan lah kalau untuk short trip ya, perjalanan pendek 3 sampai 5 hari kan. Kalau Wisman rata-rata mereka 2-3 minggu tuh wisatawan. Oke, betah ya, Pak? Betah. Ada yang wisatawannya itu bermain. Satu hari begini, bandara kita itu kan berada di dekat pantai. Di Kecamatan Simelu Tengah. Camatnya saya panggil, Pak Camat. Saya bilang, saya tidak mau lagi melihat tamu dari luar, terutama turis, begitu keluar dari pagar bandara, belok kiri atau belok kanan, ketemunya kotoran kerbau atau kotoran sapi. Saya nggak mau lagi ngelihat, saya bilang, nggak mau lagi dengar, ya kan? Dah, suatu hari, saya biasa kalau dari Kuala Namu mau pulang ke Simelu, berbicara dengan wisatawan-wisatawan itu. Biasanya saya awali, saya bilang, ini yang pertama ya, saya bilang itu. Iya, oh enggak, saya sudah pernah gitu. Lalu kita ngobrol tentang tadi itu. Saya mohon maaf ya, saya bilang itu. Saya bilang saya ini bupati. Saya bilang saya regent gitu di sana. Saya mohon maaf ya nanti jika misalnya keluar dari bandara terus di jalan melihat ada kotoran dari sapi atau kerbau, saya bilang gitu. Saya kaget gitu loh. Dia bilang, Pak nggak usah khawatir. Kami justru kepingin itu adalah naturalnya daerah sana. Saya bilang iya, tapi itu kan di jalan. Nggak apa-apa, dia bilang gitu. Ada yang sampai berpandangan seperti itu karena mungkin ini orangnya yang betul-betul kepingin pergi ke satu tempat yang masih alami betul gitu loh. Termasuklah tadi sebenarnya ada kotoran. Tapi sekarang itu kita tata lah gitu. Untuk supaya jangan ada lah gitu, di jalan. Karena ya lumayan memang di sana kan sapi dan kerbau itu tidak diangon seperti di Jawa. Lepas liar aja gitu. Oke. Pak, kalau selain pariwisata, makanan khas kalau di Simelu tuh apa sih? Simelu itu yang terkenal ikannya ya, ikannya seger-seger lah. Iya. Sering dicelotehin gitu, ikan Simelu itu ikan sekali mati gitu. Jadi itu benar gitu, memang ikan segar gitu. Kemudian kalau makanan khas ya, kalau kita bilang makanan khas ini cenderung kita nyebutnya ke kue gitu. Kue punya kue gitu ya. Kemudian ke apa lagi? Mie punya mie, ya punya mie. Lalu ada yang disebut makanan khas Simelu itu namanya meme. Apa tuh? Itu bentuknya apa, Pak? Bentuknya itu dia dari beras ketan yang digongseng, kemudian di mix dengan pisang yang dibobok gitu, pisang matang, kemudian dikasih santan yang sudah dipanaskan, dan nanti tinggal tambahinnya garam untuk sebagai penyedapnya. Dan saya berharap itu akan berkembang, mungkin nanti Mbak Jessica bisa ke sana bawa dari sini apa misalnya induknya stroberi, jadi makan memeknya tetesin stroberi, jadilah memek rasa stroberi. Mbak Jessica sama teman-teman redaksi nanti kalau mau saya bisa bikin kok. Siap. Kita lebih pengen ke sana aja sih, Pak. Kita lebih pengen berkunjung nanti nyobain kue itu secara langsung. Boleh. Gitu. Karena lebih enak kalau di daerahnya langsung. Pasti. Nah, ini mumpung ada produser saya, bilang dulu nanti saya langsung ikut nih penerbangan Bapak. Oke, Pak. Tapi ini pertanyaan terakhir yang saya penasaran sendiri sih. Ya. Gitu. Ini nggak scripted. Kan Bapak sebenarnya dari nasional, Pak. Kenapa tiba-tiba jadi bupati?
Wah, Ini ini tambah satu pengen. episode ini kalau mau diceritain ini. Singkat aja, singkat. Jadi gini ya, Mbak Jessica, saya itu kan anak guru ya, orang yang tidak punya kemampuan. Lalu takdir Tuhan saya bisa dinas di Jakarta, berkecimpung layaknya seorang perwira lah di kepolisian yang bisa mengembangkan skill dan segala macam sampai kemudian saya mencapai pangkat tertinggi di komisaris besar. Lalu saya memutuskan maju sebelum pensiun malah gitu. Masih ada sekitar 3 tahun 8 bulan saya in serving gitu. Nah, saya berpikir sudah sampai sejauh ini saya sudah merasakan bagaimana kecukupan saya hidup di Jakarta gitu, tapi selama 30 tahun saya di pemerintahan, di government, saya tidak pernah bisa bermanfaat bagi daerah saya gitu, dari kampung saya. Not even saya waktu masih dinas juga pernah dinas di sana, tidak, kecuali dinas di ibu kota di Banda Aceh gitu. Nah, lalu ditunjang dari itu sebenarnya semenjak awal-awal pemerintahan, Simelu itu kan baru mulai kabupaten atau ada bupati periode pertama tahun 2002. Kita bareng itu dengan Biren ya. Dengan Biren dijadikan kabupaten tahun 99, kemudian resminya tahun 2002. Saya selalu ada di ruang diskusi dan memperhatikan perkembangan Simelu gitu. Sampai kemudian kepemimpinan Pak Darmili, Bupati pertama 2 periode, kemudian kepemimpinan Pak Muhammad Pak Rizwan NS atau Pak Metro almarhum periode ketiga, Bupati kedua, lalu kemudian periodenya Pak Erli 2017-2024 tahun lalu, saya selalu memperhatikan dan selalu mengikuti perkembangan pembangunan Simelu. Nah, jadi karena dari situlah kemudian saya berpikir 3-4 tahun lagi pensiun gitu. Saya belum bisa berbuat apa-apa gitu kan. And why not helping Simelu juga Exactly, gitu ya? exactly. Waktu itu saya memulailah diskusi-diskusi. Pas sebelum COVID, saya sudah mulai branding. Mbak Jessica kan tahu mestinya 2022 kan periodenya Aceh. Sebelum kemudian ditetapkan menjadi 2024 untuk menjadi pemilu serentak kan. 2019 akhir itu saya sudah mulai branding itu. Branding dalam artian saya pulang ke Simelu, saya tanya-tanya gitu, konsolidasi kecil meskipun politiknya di warung kopi gitu kalau orang Aceh. Lalu kemudian semakin banyak, kemudian semakin udah ada relawan yang mau kita bikin media sosial Pak gitu. Kita bentuklah ada namanya Monas Center kan. Saya kan dipanggil Monas namanya kan. Lalu setelah branding beberapa saat, saya bicara dengan keluarga. Saya bilang sama istri saya, Mam gini gitu. Saya ada rencana mau nyoba maju calon kepala daerah. Yang pertama dia tanya, berarti harus pensiun? Saya bilang iya harus pensiun. Kalau nanti pas pendaftaran itu harus mundur gitu, mundur atau sudah mengajukan pensiun. Ya kalau mau cobalah Pak, dia bilang gitu. Nah ini kalau Mama izinkan bukan nyoba, artinya total gitu. Beneran brandingnya gitu juga ya? total gitu ah. Terus saya bilang, Ma tapi ini kegiatan ini, rencana ini nanti jawabannya hanya 2 at the end gitu. 1, kalah jadi abu, yang kedua menang jadi arang. Sekarang saya tanya Mama, kalau Papa tidak berhasil, ya udah Pak, kan kita udah pensiun. Nanti kita jalan-jalan aja, kegiatan sosial. Oh, setuju, oke. Dari situlah kemudian laksana apa ya, berjalan aja begitu Mbak Jessica. Saya kemudian melanjutkan branding, karena targetnya ini kan 2022 sudah pelaksanaan serentak di Aceh, ada 23 kabupaten kota gitu. 17 kalau nggak salah gitu. Nah, seminggu dari situ,
Suatu hari ada orang antar paket ke rumah. Gede paketnya. Begitu saya tanya, pas istri saya pulang gitu, saya tanya, ini apa mah? Mesin jahit Pak, dia bilang gitu. Oke. Mesin jahit itu apa? Iya Pak, aku mau belajar menjahit. Kalau takdir Tuhan Papa jadi bupati, nanti aku malu kalau ditanya sama ibu-ibu di sana bisa apain gitu. Akhirnya belajar menjahit, Apalagi Pak. saya orang Bang. Saya tuh setengah menangis gitu loh, Jessica, karena waduh ini betul-betul tulus gitu loh kan. Tulus artinya dia mau belajar. Jadi betul-betul tuh dia belajar cutting, beli mesin jahitnya, mesin jahit yang ini sampai dia bikin baju, baju anak-anak gitu sampai jadi. Itulah sebenarnya awal mulanya. Tapi untuk Mbak Jessica ketahui bahwa saya tidak pernah melalaikan semacam panggilan jiwa lah ya, kewajiban untuk waktu masa kepemimpinan terdahulu itu saya terlibat terus tuh memikirkan bagaimana untuk membangun Pulau Simelu. Sebenarnya itu, tapi cerita yang lain panjang yang saya bilang tadi. Siap, itu nanti episode 2, Pak. Episode 2. Itu nanti datang lagi ke sini ya, Pak. Oke, ini kita harus tutup dulu nih, Pak, karena kita udah lumayan lama nih, udah 30 menitan sepertinya. Nanti kita lanjut off the record aja, Pak. Iya. Siap. Boleh. Oke, sahabat Kompas.com, terima kasih juga sudah menyaksikan Nusaraya bersama saya Jessica Manuela. Pamit undur diri, salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.